tradisi sahabat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, apabila salat maghrib mereka ada jarak antara azan dan iqamah, bahkan mereka isi dengan salat sunnah 2 rakaat. Nah, kalau toh tidak salat sunnat, setidaknya waktu itu bisa mereka manfaatkan untuk apa? Untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajab, sa'ah mustajabah? Bapak dan ibu-ibu pernah tak kan sering mendengarkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga dari Anas ibn Malik, la yuraddu ad-du'a bainal adhani wal iqamah. Tidak tertolak doa antara azan dan iqamah. Mengalau gelisah menunggu imam, tidak salat sunat, tidaklah berdoa di saat waktu mustajab. La yuraddu ad-du'a bainal adhani wal iqamah. Tidak tertolak doa antara azan dan iqamah. Itu dari Anas dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, jadi ketika kita mengkaji ta'khir, nah, menunda salat karena berjamaah, apakah suatu kerugian? Tidak. Para ulama mazahib berdasarkan kepada dalil-dalil syarak telah mengatakan bahawa melakukan salat berjamaah, dengan catatan berjamaah ya, walau fi akhiril waktu, walaupun di akhir waktu sekalipun ya, berjamaah tapi di akhir. Nah, arjah fil fadilah minal ityani biha furada fi awwalihi. Di dalam kitab Al-Imam As-San'ani dan kitab Al-Mabsut Al-Imam As-Sarakhsi juga dikatakan annal ityana, sesungguhnya melakukan salat jamaatan, berjamaah, walau fi akhir waktu, walaupun di akhir waktu, arjah, lebih kuat, lebih rajih. Itu yang harus dikedepankan sebagai pertimbangan. Walaupun di akhir waktu, itu dari sisi fadilahnya lebih kuat dibandingkan dengan salat di awal waktu tapi furada, tapi sendiri-sendiri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi dorongan kita untuk hadir ke Baitullah. Salat sendiri di awal waktu, mana lebih besar fadilahnya dibandingkan tertunda di akhir waktu tapi berjamaah? Berjamaah di akhir waktu arjah. Nah, jadi apakah ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang salat di awal waktu? Tidak. Kenapa? Karena pelaksanaan salat di awal waktu itu adalah dorongan orang untuk tidak melalaikan salat dan tidak menundanya tanpa alasan yang tepat menurut syarak. Itu arahnya. Tetapi kalau menundanya karena atau demi untuk berjamaah, agar jamaah datang, kan berulang kali pernah terjadi. Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah ia azan
dia datang kepada Nabi, minta izin untuk iqamah. Nah, minta izin untuk iqamah. Apa kata Nabi? Abrid ya Bilal, dinginkan sejenak wahai Bilal. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan ini afdal di awal waktu, ayo iqamat lagi? Tidak. Jadi apa makna as-salah ala waqtiha atau afdalus salah itu? Maknanya apa? Yaitu tidak melalaikannya, tidak menundanya karena alasan yang tidak bisa diterima oleh syarak. Sedangkan mentakhirkan salat untuk berjamaah itu berulang kali dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Antara melakukan salat di awal waktu dengan menunda salat karena berjamaah bukan dua perkara yang bertolak belakang. Di apa kesimpulan kita? Kalau menunda berjamaah itu karena uzur syar'i, menunda salat di antaranya untuk banyaknya jamaah yang datang, untuk bisa dilakukan berjamaah, maka itu afdal dan tidak bertolak belakang dengan petunjuk salat di awal waktu. Dah, jadi berhentilah tu capek tujuh. Nindak kau karih lo suara ibu-ibu belakang capek. Nah, Bilal daripada dia jadi sering terjadi Nabi SAW menunda padahal sudah azan ini. Nah, bahkan ketika akan azan pun kalau dalam bermusafir, karena memang ada pilihan tidak di awal waktu, bahkan Nabi mengatakan abrid, teduhkan hari dahulu, terlalu panas kata Nabi. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, azana muazzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra faqala abrid intazir kata Nabi. Telah azan muazzin Nabi untuk salat zuhur, kemudian apa kata Nabi? Dinginkan dahulu karena terlalu panas hari. Tunggu kata Nabi. Tentu tidak mungkin kita katakan kok Nabi yang mengatakan di awal waktu kau bilang tidak salat di awal waktu. Tentu tidak begitu. Itu adalah petunjuk kepada kita bahwa untuk berjamaah tidak ada persoalan menundanya dan tidak termasuk kelompok orang yang melalaikan salat seperti yang dikatakan oleh Allah dalam suratul Maun, an salatihim sahun. Tidak masuk kelompok itu. Jadi tidak usah cemas kalau kemudian imam kita mengambil kebijakan ditunda sejenak. Kadang hari hujan. Ya, kalau kita mungkin bukan panas yang menjadi alasan. Hujan. Pas sedang azan, salat sunat kan tidak untuk berjamaah, salat rawatib. Salat sunat bukan untuk berjamaah, tetapi untuk kita amalkan mau sendiri atau bukan. Kan salat sunatnya kan tidak berjamaah. Jadi tentu dilakukan sama dengan salat zuhur. Kalau kita mau salat zuhur misalnya ibu-ibu di rumah karena memang tidak diharuskan ke masjid, mau salat zuhur, salat rawatib enggak?
Ya, itu juga jawabannya. Ya sama juga. Jadi itu tidak ada, kecuali kalau ada petunjuk solat di masjid saja, jangan dibuat di rumah. Tahiyat masjid lo mau di rumah apa ya? Enggak. Nah, itu makanya saya katakan solat sunat itu, solat sunat rawatib itu bukan terkait dengan surang dan berjamaahnya. Makanya diperhatikan, dulu kita jelaskan ada solat itu yang terkait dengan waktu, ada solat yang mengiringi yang fardu, ya kan? Nah, ada solat yang terkait dengan tempat. Apabila sababnya wujud, maka yang disababkan ada penyebabnya lah. Ada enggak ke solat maghrib? Ada enggak solat sebelum maghrib? Iya ada enggak pakai jamaah dan tidak indah. Pokoknya ke solat maghrib ya ada solat sunat bagi siapa yang mau. Jadi tidak ada bersangkut dengan mau di musaji, mau di rumah, karena itu solat bukan berkait dengan tempat. Mungkin lama kaji kau terlupa lo balik. Nah, solat sunat ada yang berkait dengan waktu. Apa misalnya duha. Nah, solat sunat fajar itu berkait dengan waktu. Termasuk solat sunat rawatib itu berkait juga dengan waktu. Jadi solat sunat rawatib bisa dilakukan kalau telah masuk waktu solat fardu, karena dia mengiringi solat fardu, baikkah dia awal qablnya yang disebut dengan qabliyah maupun sesudah disebut ba'diyah. Nah, jadi itu bisa dilakukan baik kita berjamaah, kecuali kalau imam kita telah berdiri melakukan salat. Nanti ada tu adabnya, idza uqimatus salat fala salata illa al-maktubah. Kalau sudah iqamat imam untuk salat, ya, sudah iqamat muazzin untuk salat, maka tidak ada salat lagi melainkan yang wajib. Tapi kalau sendiri kan lapang waktu, ya silakan. Kalau tidak ke masjid, wanita silakan salat sunat rawatib dahulu, qabliyah dahulu, setelah itu silakan ba'diyah. Jadi ba'diyah dan qabliyah salat tidak menyangkut dengan kita di masjid atau tidak di masjid, tidak menyangkut dengan berjamaah atau tidak berjamaah. Namun ketika bermusafir, nah ada pengecualian, tidak afdal dilakukan. Kenapa? Karena salat fardu saja sudah diqasar. Nah itu. Jadi kita lanjutkan. Jadi dengan demikian berarti ketika seseorang hendak menunaikan salat fardu di masjid, kemudian terjadi penundaan dari awal waktu dikarenakan jamaah, apapun sebabnya. Kalau kita kan kebanyakan hujan jadi faktor, bukan karena hararah, bukan karena panas yang keras seperti di negara Arab. Nah, kadang sedang azan, hujan turun. Nah, tidak perlu dipaksakan harus salat. Kadang imam dan makmum satu orang, yaitu muazzinnya tadi. Kalau kemungkinan masih ada orang yang akan ditunggu walaupun agak terlambat, ya tidak ada masalah. Itu tidak termasuk kepada melalaikan salat. Nah, menunggu waktu salat seperti itu memiliki pahala yang sangat besar. Nah, baik, mari kita kaji dalil-dalil yang menjadi rujukan para ulama. Nah, yang pertama yang masyhur itu hadis tentang amal yang paling dicintai oleh Allah. Hadis ini sering disebut. Hadis Ibnu Mas'ud ada di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW tentang amal. Ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban pertama Nabi, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, qultu, saya berkata lagi, thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain,
Kemudian kata Nabi adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qultu, kata Ibnu Mas'ud, kata Nabi, thummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Jadi jihad datang setelah birrul walidain. Benarkah? Di dalam Al-Quran kita temukan itu, bahwa birrul walidain ini mengiringi iman. Ya kan? Wa wassaynal insana, kami berwasiat kepada manusia untuk apa? Allah ta'budu, janganlah kamu menyembah selain Allah. Nah, mentauhidkan Allah ada dalam amalan apa? Dalam amalan salat. Jadi masuk dalam konsep itu. Kemudian wabil walidaini ihsana. Jadi penjelasan hadis seperti juga yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kata Ibnu Mas'ud, nah, itu yang diceritakan oleh Nabi kepada saya. Walau stazadtuhu, kalau seandainya aku terus menambah pertanyaan, lazadani, tentu ditambah oleh Nabi. Tapi 3 itu cuma yang saya tanyakan, kata Ibnu Mas'ud. Itu menunjukkan bagaimana para sahabat di dalam meriwayatkan suatu qaul, perkataan dari Nabi, betul-betul disiplin. Kalau 3 dan disampaikan oleh Nabi, 3 bulan dikeciannya, tidak ditukuknya surang dah. Nah, berbeda aja awak. Ampe ni cerituan 6 tiba ke orang. Tu tambahnya tu 2. Ada kadang 2 dikuranginya, 2 sebenarnya. Ini banyak tu. Nah, ini menunjukkan bagaimana dhabitnya sahabat dan bagaimana amanahnya. Begitu orang meriwayatkan hadis, kemudian datang wak mencurigai-curigai sesudah itu. Ini orang-orang yang kadang mencurigai para sahabat seolah-olah mereka mengkhianati. Coba lihat salah satunya, ini contoh. Ketika Ibnu Mas'ud mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salah ala waqtiyah, itu yang pertama. Kemudian saya tanya lagi, thumma ay, kemudian apa lagi? Jawab birrul walidain, yang kedua. Kemudian saya tanya lagi, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Nah, 3 itu saja. Itu Nabi akhbar, memberitakan, haddatsani bihinna Rasulullah. Itu yang diceritakan Nabi kepada saya, 3 itu. Walau stazadtuhu, kalau aku minta tambah kepada Nabi, lazadani, tentu ditambah oleh Nabi. Tsumma ai, akan disebut oleh Nabi terus. Tapi 3 tu nambah tanya, ya 3 nambah cerituan gitu. Nah, ini menunjukkan betapa para sahabat itu betul-betul menjaga pesan Rasul itu. Nah, kalau begitu adanya, bagaimana kita memahami apakah betul fi awalil waktu ini, awal waktu di segala-galanya, sehingga akhirnya orang enggan melakukan salat berjamaah di masjid apabila antara azan dan iqamah tertunda. Kalau kita fahami hadis Ibnu Mas'ud itu, sebenarnya tidak ada di dalam hadis itu, hadis Ibnu Mas'ud ini ya, tidak ada di dalam hadis itu yang terkait dengan awal, tetapi yang tepat ala waktiha, pada waktunya. Kalau pada waktunya apa maknanya itu? Itu salat itu terjadi di dalam waktu muhaddad yang telah ditentukan itu. Apakah di awalnya atau di tengahnya atau di akhir. Nah, dan tidak juga bertolak belakang dengan hadis as-salatu li waqtiha. Nah,
Jadi sebenarnya kalau kita ambil hadis Ibnu Mas'ud, sebenarnya tidak ada petunjuk di situ harus menyegerakan di awal. Yang ada adalah ala waktiha atau li waktiha. Jadi kalau kita fahami hadis itu tidak menunjukkan. Nah, sedangkan hadis yang menunjukkan awal, ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dan Ibnu Khuzaimah, dan juga hadis lain juga dari hadis Ibnu Mas'ud marfu'an yang dirafa'kan, ayyul a'mali afdal, qala as-salatu li awwali waqtiha, salat di awal waktu. Nah, kalau kita bandingkan antara dua hadis ini, hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim lebih didahulukan. Jadi artinya apa? Kita mau mengatakan bahwa salat itu yang afdalnya berjamaah. Bukan perkara awalnya saja. Sebagian orang memahaminya keliru, yang penting awal, berjamaahnya tak penting. Ini keliru. Di salat fardu itu afdalnya apa? Berjamaah. Bukan perkara awalnya yang menjadi ukuran utama. Misalnya ada sebagian orang ketika Isya tertunda, pulang dia pergi sholat, mencak-mencak saji'ah. Kan sekarang kan ada orang yang mengaji itu kadang-kadang lebih santiang dari ustaz. Nah, pulang dia kesal. Sudah itu curhat pula di Facebook. Caci makinya ustaz dan ngaji. Ustaz apa tu? Waktu solatnya masih ngaji juga. Nah, itu terjadi. Nah, itu dan sering terjadi hari ini. Kadang-kadang jamaah, itu yang saya titipkan terus ke jamaah. Kalau awak mengaji, hendaknya semakin warak awak. Kalau ada buya lain yang menyampaikan hal yang berbeda dari kajian awak terima, tak usahlah awak satu mencaci makinya. Tak usah. Biarkan pula beko kalangan ulama, dan ambo bernasihat ke kalangan ulama, kalau kamu mengkritik ulama yang lain, tak usah lo ke medsos tu, TikTok, Facebook, ya. Kecuali kalau memang betul-betul perkara itu perkara yang pasti, jelas-jelas perkara yang qat'i dalalahnya, terjadi penyimpangan, padahal itu bukan perkara yang mukhtalaf, bukan perkara khilafiyah kata orang sekarang. Nah, itu silakan luruskan demi untuk menghambat, jangan sampai umat disesatkan. Tetapi kalau perkara-perkara yang zanni dalalahnya, atau hal itu masuk ke ranah ikhtilaf ulama semenjak dahulu, baik dari sisi dalilnya, maka sebaiknya para da'i, para ustaz tidak membawa pertengkaran itu ke tengah media dan masyarakat awam yang tidak punya timbangan untuk melihat mana yang rajih, yang kuat dari pendapat itu. Ya, sampaikan sajalah. Ketika ini misalnya Bapak dan Ibu dengarkan akhir-akhir ini ada perdebatan tentang musik, bagaimana hukumnya. Ya sudah, kalau ada yang berpendapat musik haram bagi dia, sampaikan saja, ini dalil-dalil saya. Tidak perlu pula main di dalam media sosial, kepada ustaz ini bertanggungjawablah saudara. Untuk apa? Saya mau tanya, untuk apa?
Makanya semenjak dahulu saya ketika diajak orang untuk mengaji-ngaji, di dalam pengajian itu debat-debat, tapi di depan orang banyak ya. Debat ini membedah pemikiran si anu dan si anu. Nah, di depan orang banyak seperti itu yang tidak ada ukuran keilmuan bagi mereka untuk melihat mana yang kuat. Saya tidak mau semenjak dahulu. Saya kalau akan bermunazarah atau bermudzakarah semenjak dahulu, saya memilih itu majelis keulamaan. Itu dahulu. Makanya awal ide pertama di MUI Sumatera Barat itu melakukan mudzakarah di kalangan ulama adalah ketika Ketua Umum Prof. Dr. Nasrun Harun di bidang fatwa. Saya ketua bidang fatwanya dulu. Itu gunanya. Jadi di majelis yang dihadiri oleh orang-orang yang mengerti secara keilmuan, di situ diperdebatkan. Silakan dulu perkara kaki Sarawak, perkara janggut, perkara itu di mudzakarah di situ. Tapi kalau di depan orang banyak dibuat, dihadirkan orang ramai-ramai, kira-kira itu berselindunglah dari dakwah mencari popularitas. Hati-hati. Saya bukan menuduh siapa-siapa, tapi kita berselindung. Tidak ada gunanya popularitasku dicari untuk Makanya saya semenjak dahulu terus menasihati diri saya sendiri. Apa yang kamu cari dalam dakwah? Kalau kau populer, tidak usah. Tidak ada tujuan, tidak ada gunanya itu. Jadi kalau didatangkan jamaah berbagai macam perdebatan kita sudah perkara-perkara yang itu adalah pembahasan ulama, menelisik dalil, menimbang pendapat dan berbagai macam. Kira-kira bagaimana umat akan melihat di antara ulama itu mana yang kuat alasannya? Itulah seperti main bola saja tu. Tahu kalau lah pendukung bola surang-surang, kalah nak klubnya, santiannya kecilnya tu. Macam main awak cantik tadi, eksekusi senang kurang. Nah, pokoknya hebat. Nah, jadi tidak tampaknya itu. Seharusnya pandailah, ariflah kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan khilafiyah. Nindak, saya sedih melihat kalau antar dai saling tuding, saling lecehkan, saling cemoohkan, saling salahkan gitu. Nah, apalagi dalam perkara-perkara yang itu bukan hal yang ittifaq ulama padanya.